Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi kita di acara Pusaka Punti Kayu Sapa Masyarakat yang selalu kita akan adakan setiap minggunya di hari Sabtu jam 10 sampai selesai. Hari ini Pusaka kita akan bahas mengenai periksa gigi di era pandemi COVID-19, dan saya hari ini ditemani oleh perawat gigi kita di Puskesmas Punti Kayu. Ada Saudari Feni Putri Anggraini, AMDkes. Dan bagaimana sih sebenarnya, nanti kita akan bicara dengan Saudari Feni, periksa gigi yang baik dan benar terutama di era pandemi COVID ini, dan bagaimana cara menerapkannya untuk protokol kesehatannya. Jadi tanpa panjang waktu lagi, saya persilakan kepada Saudari Feni. Terima kasih kepada Mbak Enda. Baiklah, materi pada pusaka kita hari ini adalah periksa gigi di era pandemi COVID-19 bersama saya Feni Putri Anggraini. Dan kita pertama-tama akan mulai sedikit membahas dulu tentang kesehatan gigi dan mulut secara umum. Kesehatan gigi dan mulut sangat penting karena gigi dan gusi yang rusak dan tidak dirawat akan menyebabkan rasa sakit, gangguan pemunyahan, dan dapat mengganggu kesehatan tubuh lainnya. Mulut merupakan suatu tempat yang sangat ideal bagi perkembangan bakteri. Bila tidak dibersihkan dengan sempurna, sisa makanan yang terselip bersama bakteri akan bertambah banyak dan membentuk koloni yang disebut dengan plak. Plak yaitu lapisan film tipis, lengket, dan juga tidak berwarna. Plak merupakan tempat pertumbuhan ideal bagi bakteri yang dapat memproduksi asam. Jika tidak disingkirkan dengan melakukan penyikatan gigi, asam tersebut akhirnya akan menghancurkan email gigi dan akhirnya menyebabkan gigi berlubang. Selain itu, plak ini juga berpengaruh terhadap kesehatan jaringan pendukung gigi seperti gusi dan tulang pendukungnya. Hal ini disebabkan oleh bakteri yang menempel pada plak di atas permukaan gigi dan di atas garis gusi. Kuman-kuman pada plak dapat menghasilkan racun yang merangsang gusi sehingga terjadi radang gusi dan gusi menjadi mudah berdarah. Menyikat gigi adalah cara untuk membersihkan kotoran lunak pada permukaan gigi dan juga gusi. Nah, adapun dampak tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu yang pertama adalah sakit gigi, yang kedua gusi berdarah dan bengkak, 3 karies gigi atau gigi berlubang, 4 nafas tidak segar atau bau mulut, 5 gigi goyah, 6 gigi sensitif atau linu, 7 sariawan, dan juga yang terakhir adalah karang gigi. Gigi dan mulut yang sehat turut andil dalam menjaga kesehatan tubuh. Rongga mulut merupakan salah satu gerbang terbesar masuknya berbagai kuman, bakteri, hingga virus ke dalam tubuh. Bila sudah terkontaminasi, bukan hanya kesehatan gigi dan mulut yang terganggu, virus dan bakteri juga dapat mengancam kesehatan organ penting tubuh lainnya. Tidak terkecuali virus corona yang kini jadi ancaman bagi masyarakat di berbagai negara. Di masa pandemi seperti sekarang, menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari virus adalah prioritas utama. Selain wajib menggunakan masker saat berpergian dan juga mencuci tangan secara teratur, kita juga harus disiplin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mulut merupakan salah satu media transmisi dan berkembangnya virus juga bakteri, termasuk virus corona atau yang biasa disebut dengan SARS-CoV-2, sehingga sangat berisiko menularkan atau ditularkan dari mulut orang lain. Selama masa pandemi ini, ada baiknya kita menunda berkunjung ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kecuali dalam keadaan terdesak atau darurat. Kriteria yang boleh berkunjung ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan
Di antaranya itu perdarahan pada gigi, gusi bengkak, nyeri pada gigi yang begitu hebat dan sudah terlalu lama, dan gigi patah, terutama jika menyebabkan nyeri atau kerusakan jaringan. Berobat ke dokter gigi atau di fasilitas kesehatan seperti puskesmas sangat berisiko sekali tertular atau menularkan COVID-19. Karena saat dokter gigi melakukan tindakan, ada potensi menularkan virus corona melalui udara atau biasa disebut aerosol. Aerosol dan droplet ini, percikan cairan ini, mengandung partikel virus. Saat tindakan gigi dilakukan, ada kemungkinan terkena cipratan aerosol dan droplet, sehingga dokter gigi dapat tertular dari pasien dan bisa menularkan kembali ke pasien yang lain. Oleh karena itu, menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah langkah pencegahan sebelum terjadinya sakit. Di sini ada beberapa cara nih menjaga kesehatan mulut di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama adalah menghindari penumpukan plak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, plak merupakan lapisan lengket yang berasal dari sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi dan gusi, serta mengandung bakteri. Plak gigi yang tidak dibersihkan lama-kelamaan akan mengeras dan menjadi karang gigi. Penumpukan plak membuat virus dan bakteri lebih mudah menempel dan berkembang masuk ke dalam tubuh. Penumpukan plak dapat dicegah dengan membersihkan gigi dan rongga mulut secara teratur, yaitu dengan menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Menyikat gigi dengan benar dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sikat gigi direkomendasikan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Sikat gigi ini dilakukan minimal 2 menit. Dan selain itu, pilihlah pasta gigi yang mengandung fluoride yang baik untuk kesehatan gigi. Bila perlu, kita juga bisa menggunakan obat kumur atau mouthwash setelah menyikat gigi dengan tujuan untuk membersihkan area dalam yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, untuk pemilihan sikat gigi ini, pilihlah sikat gigi sesuai dengan ukuran gigi dan mulut kita, dan pilihlah kepala sikat gigi dengan ujung yang mengecil untuk memudahkan pergerakan bulu sikat menjangkau seluruh permukaan gigi, termasuk gigi bagian belakang. Dan gantilah sikat gigi setiap 3-4 bulan sekali, atau pada saat bulu sikatnya sudah tidak layak pakai atau melukai gusi. Jadi kalau bulu sikatnya sudah tidak layak pakai atau sudah mengembang dan melukai gusi kita, sebaiknya segera ganti sikat giginya dengan sikat gigi yang baru. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan benang gigi atau flossing. Benang gigi digunakan untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Menyikat gigi seringkali tidak mampu menjangkau sela-sela gigi yang rapat. Sisa-sisa makanan di sela gigi ini berpotensi untuk menyebabkan gigi berlubang. Oleh karena itu, penting menggunakan benang gigi untuk membersihkan gigi dan mulut setelah menyikat gigi. Yang keempat adalah mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula dan asam. Tentunya kita sangat senang sekali nih makan makanan yang manis dan asam. Manis ini seperti permen, donat, dan coklat. Itu tentunya dapat memproduksi zat asam dalam rongga mulut sehingga membentuk plak yang tidak bisa kita hindari. Tentunya plak ini kalau dibiarkan lama-kelamaan itu dapat mengeras dan menjadi karang gigi. Nah, kalau makanan yang tinggi asam nih seperti soda itu dapat membuat lapisan enamel gigi menjadi rusak. Jadi sebaiknya kita kurangi makan makanan minuman yang tinggi gula dan juga asam. Yang kelima adalah perbanyak konsumsi makanan berserat dan berair.
Perbanyak konsumsi makanan berserat dan berair seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ya, buah-buahan itu seperti pepaya, melon, bengkuang, sayuran seperti wortel itu dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi dan mengurangi bau mulut. Yang terakhir adalah kita bisa konsultasi ke dokter gigi. Melakukan pemeriksaan gigi secara berkala setiap 6 bulan sekali itu memang dianjurkan sebagai pencegahan masalah gigi dan mulut. Namun di masa pandemi seperti sekarang, keluar rumah bisa sangat berisiko, termasuk kita pergi ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Konsultasi ini yang langsung ini disarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Namun masyarakat tetap dapat berkonsultasi dengan dokter gigi melalui telemedicine atau secara online. Oke Kak, lalu bagaimana Kak untuk prosedur pemeriksaan di Puskesmas Punti Kayu? Mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana alurnya gitu. Untuk prosedur pemeriksaan gigi di Puskesmas Punti Kayu ini, tentunya pasien dapat datang ke Puskesmas Punti Kayu apabila mengalami kondisi yang terdesak atau darurat ya, seperti perdarahan pada gigi, gusi bengkak, nyeri pada gigi, dan lain-lainnya. Dan ketika tiba di Puskesmas Punti Kayu, pasien akan di-screening terlebih dahulu, ya, dicek suhunya dulu, lalu setelah dinyatakan aman atau sehat, pasien dapat melakukan pendaftaran. Selanjutnya, pasien akan diarahkan langsung ke poli gigi dan dilakukan pemeriksaan gigi. Nah, berdasarkan edaran pemerintah Kota Palembang, tindakan dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat, diantaranya pertama adalah pencabutan gigi susu goyang, kedua pencabutan gigi susu persistensi atau di mana keadaan gigi susu belum tanggal dan gigi tetapnya itu sudah tumbuh, biasanya terjadi pada anak-anak. Tiga adalah pencabutan gigi tetap dengan keadaan goyang dan tanpa anestesi. Yang keempat adalah premedikasi atau pemberian obat. Dan terakhir adalah penambahan gigi tanpa menggunakan bor dan glycerin. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, selama masa pandemi ini ada baiknya kita menunda dulu nih untuk berkunjung ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan di puskesmas, kecuali dalam keadaan terdesak atau darurat. Oke. Jadi Kak, kalau misalnya karena kita kan sekarang sedang menerapkan protokol kesehatan, apakah pasien yang ingin ke poli gigi juga harus menggunakan alat pelindung diri Kak? Ya, untuk alat pelindung diri pasien menggunakan masker ya ketika masuk ke dalam ruangan poli gigi atau ke dalam fasilitas kesehatan seperti puskesmas ini, dan jangan lupa mencuci tangan dan tetap menjaga jarak ya di dalam puskesmas. Oke. Satu lagi mungkin dari di Puskesmas Punti Kayu sendiri, kira-kira pasien yang bisa dilayani di poli gigi ada kriteria khusus nggak Pak? Ya, untuk di poli gigi di Puskesmas Punti Kayu ini sudah ada edaran nih dari pemerintah Kota Palembang. Tindakan yang dapat dilakukan itu hanya dalam keadaan darurat, diantaranya pencabutan gigi susu goyang, pencabutan gigi susu persistensi, pencabutan gigi tetap dengan keadaan goyang tanpa anestesi, premedikasi atau pemberian obat, dan penambalan gigi tanpa menggunakan bor dan glycerin. Jadi di luar itu sebaiknya ditunda dulu untuk pergi ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Kak Feni. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung ketik saja di live chat kita PKM Punti Kayu 800, nanti akan dijawab langsung sama Kak Feni gitu ya. Silakan untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya mengenai periksa gigi yang mungkin masih ada yang belum jelas atau ingin mungkin ada
saran mungkin untuk Punti Kayu sendiri itu sangat dipersilakan sekali. Oh ya Kak, ada mungkin saya sedikit ini ya kayak apa nanya gitu ya. Kalau tadi kan saya dengar ada pencabutan gigi susu, berarti kan pada anak-anak ya Kak ya. Kalau anak-anak sendiri itu pemeriksaan gigi yang terbaik itu berapa kali sih Kak sebenarnya gitu? Ya, untuk pemeriksaan gigi pada anak itu sebaiknya dianjurkan pemeriksaannya dianjurkannya berapa kali? Setiap 6 bulan sekali, ya walaupun tidak ada keluhan. Jadi jangan datang misalnya ke dokter gigi ya, itu ketika ada keluhan saja. Jadi sebaiknya setiap 6 bulan sekali. Namun karena masa pandemi COVID-19 ini, ya sebaiknya ditunda dulu nih untuk pemeriksaan gigi rutinnya. Ya bisa kalau emang pengen berkonsultasi bisa lewat online ya sekarang ya, online langsung ke dokter giginya. Oh bisa melayani online juga ya Kak ya? Oke, ini pertanyaan. Silakan teman-teman. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Winda Halimah. Assalamualaikum. Saya mau bertanya gimana tips aman pergi ke fasilitas kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Mungkin bisa dijawab Kak. Terima kasih kepada Kak Winda atas pertanyaannya. Ya, yang bertanya apa tadi? Tips aman pergi ke fasilitas kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Ya, tips aman pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Tips amannya pertama adalah kita bisa buat janji dengan dokter gigi terlebih dahulu. Ini usahakan kita buat janji dulu ke dokter gigi kalau memang harus melakukan kunjungan atau pengobatan langsung. Terutama jika mengalami kondisi medis yang mendesak tadi ya, yang berkaitan antrean yang terlalu lama. Selain itu kita itu jangan lupa juga untuk menghubungi dokter gigi secara khusus jika masyarakat itu merasakan gejala COVID-19 saat akan melakukan kunjungan pemeriksaan gigi. Yang kedua itu patuhi protokol kesehatan. Tentunya di tengah pandemi ini kita diwajibkan ya untuk memakai masker untuk sama-sama melindungi, dan masyarakat ini bisa menggunakan masker medis atau juga masker kain 3 lapis, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan dan bisa melakukan desinfeksi. Yang ketiga adalah pilihlah vaskes yang juga memberikan jaminan protokol kesehatan, ya. Dan terakhir adalah setelah melakukan pemeriksaan atau tindakan gigi ini, sebaiknya pasien itu ketika sampai rumah jangan dulu berkontak dengan keluarga, tapi langsung mandi dan juga membersihkan atau mendesinfeksi ya baju, tas atau handphone yang dibawa tadi ketika pergi ke puskesmas ya atau ke dokter gigi. Itu saja tips amannya. Oke. Untuk puskesmas Punti Kayu sendiri berarti melayani ya kayak untuk periksa gigi ini ya kayak? Untuk tindakan gigi yang darurat saja ya. Oke. Yang darurat saja. Jadi kepada masyarakat, teman-teman semua yang mungkin ingin periksa gigi gitu ya. Jadi puskesmas Punti Kayu sangat welcome sekali kepada seluruh masyarakat ya, silakan untuk periksa giginya. Kalau dalam keadaan darurat saja ya. Iya betul. Ini juga ada pertanyaan Kak dari Lian Efrian. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya kriteria kunjungan yang dapat ditunda dalam pemeriksaan gigi itu seperti apa ya Kak? Ya. Dari Lian Efrian. Terima kasih kepada Lian Efrian atas pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya adalah kriteria kunjungan yang dapat ditunda ya.
kalau tadi saya menjelaskan kriteria yang bisa berkunjung ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan seperti puskesmas, itu adalah keadaan yang mendesak saja atau darurat. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah kriteria kunjungan yang dapat ditunda dalam pemeriksaan gigi. Nah, kunjungan yang tidak termasuk mendesak itu diantaranya itu adalah yang pertama, apabila seseorang sakit gigi tapi demam, batuk, dan juga pilek. Nah, sebaiknya kondisi seperti ini pasiennya itu untuk ditunda dulu kunjungannya dan diredakan dahulu ya kondisinya. Jadi kalau emang sudah sehat dan tidak mengalami demam lagi, batuk ataupun pilek, bisa pergi ke dokter gigi atau ke puskesmas. Yang kedua adalah pemeriksaan gigi rutin. Jadi sebaiknya kalau tidak ada keluhan dan ingin periksa saja, sebaiknya ditunda dulu, karena dalam masa pandemi ini kita sangat beresiko sekali untuk tertular atau menularkan COVID-19 kepada orang lain. Yang ketiga adalah pembersihan karang gigi. Yang keempat adalah penambalan gigi berlubang tanpa keluhan dan pencabutan gigi berlubang tanpa keluhan, dan juga yang terakhir adalah tindakan estetika atau perawatan kecantikan gigi. Nah, sebaiknya tindakan-tindakan seperti itu ditunda dulu ya, kecuali dalam kondisi mendesak dan juga darurat. Oke, jadi untuk kondisi yang sangat-sangat darurat sekali, mendesak, silakan datang saja ke puskesmas terdekat, terutama di Puskesmas Puntikayu. Jadi jangan khawatir. Oh ya Pak, mungkin sedikit ada pertanyaan dari saya gitu ya, tapi mungkin agak di luar topik ya. Kalau untuk BPJS di periksa gigi ini apakah dilayani Kak di Puntikayu? Untuk hal itu sebaiknya nanti langsung ditanyakan saja sama dokter gigi yang ada di puskesmasnya ya. Bisa langsung ditanyakan sama dokter giginya. Oke, ya. Jadi yang penting datang dulu ya Kak ya, takut dan jangan khawatir, karena pasti tim Puskesmas Puntikayu akan dengan senang hati melayani dan memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Iya. Ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin ditanyakan? Silakan saja, mungkin ada yang mau berikan saran atau pertanyaan gitu ya. Kami kasih waktu kesempatan. Jadi untuk karies gigi itu di Puskesmas Puntikayu ini bisa dikatakan belum bisa tadi ya Kak ya? Iya, sebaiknya kalau giginya gigi berlubang terus pengen ditambal tapi keluhannya tidak mendesak ya, tidak bikin sakit, itu sebaiknya ditunda dulu selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk seluruh masyarakat ya, saya benar-benar himbau lagi, silakan apabila mengalami yang namanya masalah pada gigi dan mulut gitu ya, dan kondisinya memang darurat sekali, terutama mungkin untuk pemeriksaan gigi pada anak-anak gitu, datang saja ke Puskesmas Puntikayu karena nanti akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan Puntikayu juga merupakan puskesmas yang sangat sigap ya dalam hal penanganan dari COVID-19, karena kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan juga jangan khawatir dengan kondisi di puskesmas kami gitu ya, Puskesmas Puntikayu, karena semuanya sudah kita sterilisasi gitu ya, sudah kita beri desinfektan, dan tetap yang pasti menerapkan jaga jarak gitu, karena itu yang menjadi instruksi dari Wali Kota Palembang ya, untuk menekan dan meminimalisir dari penyebaran COVID-19.
Nah, jadi sedikit saya rangkum ya Kak ya dari pertemuan pusaka hari ini. Jadi untuk periksa gigi yang baik di era pandemi COVID-19 itu juga sangat penting ya, karena gigi ini adalah aset gitu, aset bagi kita semua gitu. Karena kalau kita walaupun kita tertutup masker, tapi kan alangkah eloknya jika kita tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita tidak menjaga gigi kita, mulut kita itu akan tentunya sakit gitu ya. Seperti peribahasa, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu lah ya. Dan juga di sini tentunya ada salah satu masalah ya, plak gitu. Plak gigi juga tadi saya tangkap dari Kak Feni berpengaruh gitu, sangat berpengaruh pada jaringan pendukung gigi seperti gusi gitu ya Kak ya. Dan ada tulang pendukungnya, dan nanti dampaknya banyak sekali apabila kita tidak mampu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang pasti selain sakit gigi, gusi kita berdarah, karies gigi ya, nafas yang tidak sedap, gigi goyang, dan wah amin-amin nanti bisa gigi sensitif gitu ya. Jadi di sini yang menjadi hal yang perlu kita ketahui gitu ya, sangat penting sekali berarti menjaga gigi dan mulut itu. Nah, tapi tetap karena kita sedang berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID-19, kita akan menerapkan pemeriksaan gigi dengan protokol kesehatan seperti yang juga sering diinstruksikan oleh Kementerian Kesehatan. Terapkan 3M. 1, kita memakai masker. 2, kita tetap mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kita tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, itulah yang menjadi hal yang juga tidak kalah penting gitu ya. Karena kasihan apabila tenaga kesehatan kita, kalau pasiennya tidak menerapkan protokol kesehatan ya Kak ya, nanti penularan COVID itu pun bisa berarti kan menular lewat pemeriksaan gigi ya Kak ya. Jadi kasihan dokter giginya juga, bahkan kasihan perawat giginya juga gitu ya. Dan pastinya kan berisiko tertular apabila semisal dokter giginya melakukan tindakan gitu ya. Karena tadi saya dengar juga bisa penyebaran COVID itu lewat udara ya Kak ya. Aerosol gitu, jadi cipratannya gitu ya. Lalu juga tadi saya dengar kata Kak Feni, cara menjaga gigi, kebersihan gigi dan mulut yang baik di era pandemi COVID-19, yang pasti 1, kita menghindari penumpukan plak tadi gitu ya, dengan cara apa? Sikat gigi lah yang rutin, paling minimal 2 kali sehari gitu ya Kak ya, tapi lebih bagus lagi 3 kali gitu. Lalu juga kita bisa menggunakan benang gigi atau flossing tadi ya. Ternyata saya dapat ilmu baru gitu. Ternyata tidak hanya sikat gigi saja, tapi kita bisa menggunakan benang gigi yang pastinya kita pakai dengan hati-hati gitu ya. Mengurangi makanan dan minuman yang tinggi kadar manis ya dan asam. Banyak makan konsumsi sayur dan buah ya Kak ya, yang berserat, yang berair. Dan yang pasti tadi Kak Feni sudah bilang, jangan lupa, jangan takut untuk konsultasi ke dokter gigi. Salah satunya pelayanan yang sangat sangat diunggulkan di Puskesmas Punti Kayu adalah pemeriksaan gigi. Jadi jangan khawatir ya, karena kita juga pasiennya akan di screening dulu gitu. Jadi tidak akan langsung datang naik ruangan, tidak gitu ya. Tapi tentunya mendaftar di pendaftaran gitu. Lalu juga tadi beberapa kasus yang bisa dilayani, ternyata untuk pencabutan gigi yang darurat gitu ya, yang goyang, gigi susu gitu ya. Ada juga persistensi, dan apabila misalnya goyang itu tanpa anestesi, itu sangat dilayani di Puskesmas Punti Kayu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya Kak Feni. Terima kasih banyak atas
memberikan ilmu yang banyak sekali mengenai periksa gigi, karena saya juga ikut belajar gitu ya. Dan kita mungkin akhiri dulu pertemuan pusaka Puntik Kayu Sapa Masyarakat setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dan kita akan ketemu selalu dengan berbagai topik kesehatan yang tentunya sangat update. Dan jangan lupa bagi masyarakat teman-teman, silakan follow IG PKM Puntik Kayu 800. Dan apabila ada pertanyaan, update, saran, silakan kami tunggu gitu ya. Bisa DM aja ke Instagram gitu. Dan saya sebagai moderator hari ini, Enda Wida Permasari, SMMKes, bersama narasumber kita yang keren hari ini, Kak Penny Putri Anggraini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri live IG Pusaka hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Penny. Terima kasih Anda. Ya, sama-sama. Silang Kak. Silang. Ada pilihannya. Hah? Gitu Kak, gimana Kak? Silang. Silang. Iya silang. Simpan. Simpan silang. Silang, ada silang kenapa? Klik. Iya. Aku mau baca dulu. Akhir video sama batal. Akhir video sama batal. Akhir video Sama batal. akhir Akhir video. Nenek. Ya, ya akhir.